Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Perkenalkan saya Maya. Saya Arif, Saya Syifa. saya Abian. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai teori sampling. Pernah kepikiran gak sih, pas kita baca berita hasil survei, kok bisa ya mereka tahu pendapat jutaan orang cuma dengan nanya ke 1.000 orang? Atau gimana ceritanya seorang koki bisa yakin sama rasa satu panci sup yang gede banget hanya dengan mencicipi 1 sendok kecil? Nah, di balik semua itu ada satu konsep yang luar biasa kuat. Namanya teori sampling. Dan inilah yang akan kita bongkar sama-sama, gimana caranya kita bisa ngerti gambaran besar hanya dengan melihat sebagian kecilnya. Oke, kita mulai dari analogi yang paling gampang dicerna. Coba bayangin deh, kita lagi masak sup. Buat mastiin rasanya udah pas, apa kita bakal minum semua sup di panci? Ya nggak mungkin kan? Kita cukup ambil 1 sendok, cicipin, dan dari situ kita bisa yakin sama rasa seluruh panci. Pertanyaan sederhana ini sebetulnya adalah inti dari masalah yang coba dipecahkan oleh teori sampling. Gimana caranya sepotong kecil bisa secara akurat mewakili keseluruhannya? Dan kalau kita visualkan, ya kira-kira begini konsepnya. Di kiri ada panci sup. Nah, dalam dunia penelitian, ini kita sebut populasi. Ini tuh keseluruhan kelompok yang pengen kita ketahui. Bisa seluruh mahasiswa di Indonesia, seluruh pemilih di suatu negara, atau semua mobil yang diproduksi pabrik. Terus di kanan ada 1 sendok sup yang kita sebut sampel. Bagian kecil yang kita comot dari populasi buat dianalisis. Kuncinya cuma satu, kita harus mastiin sendok yang kita ambil itu benar-benar cerminan rasa dari seluruh isi panci. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu bedanya populasi dan sampel. Terus kita lanjut ke 2 jalan utama dalam sampling. Setelah itu kita bakal intip metode-metodenya, bahaya kesalahannya, dan terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita bangun fondasinya dulu. Populasi versus sampel. Jadi apa sih populasi itu? Gampangnya gini, populasi itu seluruh kelompok yang jadi target kita. Semua anggota di kelompok itu punya 1 atau lebih ciri yang sama. Misalnya, seorang peneliti mau tahu kebiasaan belajar mahasiswa di Indonesia. Berarti, populasinya adalah semua mahasiswa, di semua kampus, di seluruh Indonesia. Itu dia target utamanya, kelompok besar yang nantinya hasil penelitian kita akan berlaku untuk mereka. Nah, karena neliti seluruh populasi, misalnya wawancara jutaan mahasiswa, itu hampir mustahil, makanya kita ambil sampel. Sampel itu ibaratnya miniatur dari populasi. Sekelompok kecil yang kita pilih dari populasi tadi. Tujuannya apa? Supaya sampel ini jadi cerminan yang akurat. Kalau sampelnya kita pilih dengan benar, apapun yang kita temukan dari sampel itu bisa kita pakai untuk bikin kesimpulan cerdas tentang seluruh populasinya. Keren kan? Terus mungkin ada yang mikir, kenapa sih ribet-ribet pakai sampel? Kenapa nggak teliti aja semua orang? Jawabannya simpel banget, karena itu sangat-sangat nggak praktis. Pertama, hemat waktu. Coba bayangin bedanya sensus penduduk yang butuh waktu lama banget sama survei cepat. Kedua, jelas hemat biaya. Ketiga, tenaga. Dan yang terpenting, dalam banyak kasus, meneliti seluruh populasi itu emang mustahil. Contohnya, kalau kita mau uji daya tahan bohlam, kan nggak mungkin kita nyalain semua bohlam sampai putus. Nanti nggak ada yang bisa dijual dong. Nah, disitulah sampling jadi solusi yang paling masuk akal. Oke, sekarang kita sampai di persimpangan jalan nih. Pertanyaannya, gimana cara kita milih sampel? Ternyata, ada 2 jalur utama yang bisa kita tempuh. Dan ini pilihan yang sangat krusial. Sebelum kita lanjut, kutipan ini penting banget. Apapun tekniknya, apapun metodenya, tujuannya cuma satu, representasi. Kita mau sampel kita jadi cerminan akurat dari populasi. Ibaratnya gini, kalau di sebuah negara 60% pemilihnya itu perempuan, ya sampel survei yang bagus juga harusnya punya komposisi yang mirip. Kalau sampelnya malah 80% laki-laki, ya hasilnya pasti bakal ngaco. Nah, ini dia 2 jalan utamanya. Di satu sisi, ada probability sampling. Anggap aja ini kayak arisan yang adil. Semua orang di populasi punya nama di dalam kocokan, dan tiap nama punya kesempatan yang sama persis buat keluar. Prosesnya acak, objektif, dan tujuannya adalah biar hasilnya bisa berlaku untuk seluruh populasi. Di sisi lain ada non-probability sampling. Di sini, nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Peneliti dengan sengaja memilih partisipan berdasarkan pertimbangan tertentu. Tujuannya bukan untuk generalisasi, tapi lebih untuk dapat pemahaman yang super mendalam tentang suatu kasus atau kelompok spesifik. Yuk, sekarang kita telusuri jalan yang pertama, sampling probabilitas. Jalan di mana keadilan dan kesempatan yang sama jadi rajanya.
Bentuk paling murni dan paling dasar dari probability sampling itu simple random sampling atau acak sederhana. Ini persis kayak kita masukin semua nama ke dalam toples, kita kocok-kocok, terus kita ambil beberapa nama tanpa lihat. Setiap orang punya peluang yang benar-benar sama buat terpilih. Metode ini bagus banget tapi paling efektif kalau populasi kita itu cenderung seragam atau homogen. Kalau populasinya macam-macam banget, ada risiko kita kebetulan cuma dapat satu jenis orang aja. Nah, buat ngatasin masalah populasi yang beragam tadi, kita bisa pakai stratified sampling atau sampling bertingkat. Di sini kita sedikit lebih strategis. Sebelum ngambil acak, kita pecah dulu populasinya ke dalam subkelompok-subkelompok penting yang kita sebut strata. Misalnya, kita bagi mahasiswa berdasarkan fakultas. Ada fakultas teknik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru deh kita lakukan sampling acak sederhana di dalam tiap-tiap fakultas itu. Hasilnya, kita jamin dapat perwakilan dari setiap fakultas, bikin sampel kita jadi jauh lebih seimbang dan representatif. Berikutnya, ada yang namanya systematic sampling. Ini tuh kayak kita milih orang ke-10, ke-20, ke-30, dan seterusnya dari sebuah daftar panjang. Caranya, pertama kita urutkan dulu semua anggota populasi, terus kita tentuin intervalnya, misalnya kita mau ambil setiap 20 orang. Lalu kita pilih satu nomor awal secara acak, misalnya nomor 5. Ya udah, tinggal kita ambil aja orang di urutan nomor 5, 25, 45, dan seterusnya. Jauh lebih praktis daripada ngundi satu-satu, tapi tetap ada unsur acaknya. Terakhir, di keluarga probabilitas ada cluster sampling. Ini berguna banget kalau populasinya tersebar di wilayah yang luas banget. Bayangin kita mau survei siswa SMA di seluruh Jawa Barat. Daripada bikin daftar nama semua siswa si Jawa Barat, kan pusing tuh. Mending kita bikin daftar kota dan kabupatennya aja. Nah, kota kabupaten itu klasternya. Terus kita pilih beberapa kota kabupaten secara acak. Setelah itu baru kita survei semua siswa SMA di kota kabupaten yang terpilih tadi. Jauh lebih hemat biaya dan tenaga kan? Oke, sekarang kita pindah ke jalan satunya lagi, sampling non-probabilitas. Di sini pemilihan sampelnya itu disengaja, ada tujuannya, dan nggak acak. Yang pertama di sini adalah purposive sampling. Namanya aja udah purposive, artinya bertujuan. Di sini peneliti pakai keahlian dan penilaiannya buat milih langsung partisipan yang dianggap paling kaya informasi. Tujuannya bukan buat mewakili semua orang, tapi buat menggali informasi sedalam-dalamnya dari orang-orang yang emang pakar atau paling ngerti topiknya. Nah, contoh ini bikin semuanya jadi jelas banget. Kalau kita mau neliti soal kerumitan kurikulum baru, kita ndak bakal kan nanya orang acak di jalanan? Tentu nggak. Kita pasti akan sengaja nyari dan wawancara para ahli kurikulum, kepala sekolah senior, atau pengawas sekolah. Itulah inti dari purposive sampling, sengaja memilih narasumber kunci untuk mendapatkan informasi yang berkualitas. Lanjut, ada teknik yang namanya unik nih, snowball sampling, atau bola salju. Coba bayangin, bola salju kecil yang kita gelindingin dari atas bukit. Makin ke bawah, makin gede kan? Nah, teknik ini juga gitu. Peneliti mulai dari 1 atau 2 orang yang susah banget ditemuin. Misalnya anggota komunitas yang sangat tertutup. Terus, peneliti minta orang pertama ini buat ngerekomendasiin teman yang lain. Proses ini jalan terus, dan sampelnya jadi membesar, kayak bola salju. Terakhir, ada kuota sampling. Ini bisa dibilang kembarannya stratified sampling, tapi versi non-probabilitas. Peneliti nentuin dulu kuota berdasarkan ciri tertentu. Misalnya, oke, saya butuh 50 responden pria dan 50 responden wanita usia 20-30 tahun. Bedanya, setelah kuota ditentuin, peneliti bebas milih siapa aja yang ditemuin buat ngisi kuota itu, nggak pakai acak. Jadi proporsinya sih dapat, tapi karena pemilihannya nggak acak, misalnya cuma hanya orang yang lewat di depan mata, ini bisa banget menimbulkan bias. Oke, kita udah lihat berbagai macam cara pengambilan sampel. Tapi, apa jadinya kalau prosesnya salah? Nah, sekarang kita bahas bahaya-bahaya yang mengintai di balik data. Jadi, apa sih sebenarnya kesalahan sampling itu? Balik lagi ke analogi sup tadi. Anggaplah rasa asin sup yang sebenarnya dipanci itu levelnya 10. Tapi pas kita cicipin 1 sendok, rasa asinnya terasa di level 9. Nah, selisih 1 poin itulah yang disebut kesalahan sampling. Itu adalah perbedaan alami antara hasil di sampel kita dengan kenyataan di populasi. Tugas kita adalah membuat selisih itu sekecil mungkin. Kesalahan ini ada 2 jenis utama. Pertama, kesalahan acak. Ini terjadi murni karena faktor kebetulan aja. Bukan karena metode kita salah, tapi ya namanya juga acak pasti ada sedikit variasi. Ini bisa diperkecil dengan memperbanyak jumlah sampel. Nah, yang jauh lebih bahaya itu yang kedua, kesalahan sistematis atau sering disebut bias. Ini terjadi kalau ada yang cacat dalam cara kita memilih sampel.
Contoh paling legendaris itu polling pemilu Amerika tahun 1936. Majalah besar memprediksi kemenangan telak satu kandidat dari survei pembacanya. Hasilnya, jagoannya kalah telak. Kenapa? Karena sampel mereka, yaitu pelanggan majalah dan pemilik telepon di zaman itu, hanya mewakili kalangan atas, bukan seluruh pemilih Amerika. Itulah bias sistematis yang fatal. Terus, apa dampaknya kalau terjadi kesalahan sampling? Wah, serius banget. Pertama, hasilnya jadi bias, yang bikin kita narik kesimpulan yang salah kaprah tentang populasi. Kedua, relevansinya jadi rendah. Hasil penelitiannya jadi nggak bisa digeneralisasi atau diterapkan secara luas. Dan yang paling parah, di dunia nyata, keputusan bisnis miliaran rupiah atau kebijakan pemerintah seringkali berdasarkan data survei. Kalau datanya cacat dari awal, keputusan yang diambil bisa-bisa jadi bencana. Jadi, setelah kita bahas semua hal teknis ini, pertanyaannya, kenapa sih ini semua penting buat kita? Jawabannya sederhana, supaya kita semua jadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan kritis. Setiap hari, kita itu dibombardir dengan data. 8 dari 10 dokter merekomendasikan produk ini. Survei menunjukkan 70% masyarakat setuju. Kalau kita nggak ngerti dasar-dasar sampling, kita cuma bisa nelen mentah-mentah semua klaim itu. Tapi dengan bekal pengetahuan ini, kita bisa mulai bertanya, tunggu dulu, siapa yang mereka survei? Berapa orang? Gimana cara milihnya? Apa sampelnya beneran mewakili? Ini adalah senjata ampuh untuk berpikir kritis di zaman serba informasi ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini di benak kita semua. Lain kali kita baca berita, lihat iklan, atau dengerin presentasi yang mengutip data dari survei, coba berhenti sejenak. Sebelum kita percaya sama kesimpulannya, tanyakan satu pertanyaan simpel tapi sangat kuat ini. Bagaimana sampelnya dipilih? Percaya deh, pertanyaan itu aja udah cukup buat mengubah cara kita melihat dunia data di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa lagi.